Juga ada dua kekuatan segmentasi politik terbesar, nanti bisa diskusikan dengan Mas Joko Widodo, yang sangat menentukan di mana arah kekuatan segmentasi pemilih yang sangat besar di Jawa Timur ini mengarahkan, dan itu akan menentukan kemenangan bagi pasangan mana. Kekuatan politik yang sangat kuat di sana adalah pendukung Jokowi. Jadi ada Jokowinya juga di sana. Angkanya sama dengan yang terasosiasi dengan NU, yaitu approval rating di Jokowi di Jawa Timur juga sama, Alfat, sekitar 80%. Jadi pertarungan di Jawa Timur adalah merebut simpati pemilih NU, yang kedua adalah mengambil basis pemilih pemilih Jokowi. Dosen Komunikasi Politik UGM, elektabilitas Prabowo Gibran tinggi karena ditopang efek Jokowi. Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Desember 2023 unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini dinilai karena beberapa variabel. Selain karena keberhasilan dari pengerahan tim kampanye, juga terdorong oleh approval rate atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang juga tinggi. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran ditopang juga oleh tingkat kepuasan oleh pemerintahan Jokowi. Artinya Prabowo Gibran berhasil mengkampanyekan sebagai penerus Presiden Jokowi. Kata dosen Komunikasi Politik UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Berdasar hasil survei Litbang Kompas pada Desember 2023, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di angka 16,7%. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 15,3%. Elektabilitas Ganjar Mahfud dalam survei terbaru Litbang Kompas ini cenderung mengalami penurunan. Menurut Nyarwi, penurunan elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 ini karena mesin kampanyenya berjalan kurang efektif untuk mempertahankan basis dukungan. Sebab approval rate Presiden Jokowi tinggi, tetapi pasangan ini justru menurun. Idealnya jika Ganjar Mahfud direpresentasikan sebagai bagian dari sama-sama penerus Jokowi, maka seharusnya basis dukungannya tetap bertahan bahkan diharapkan meningkat. Tetapi mengapa justru menurun? Hal ini dinilai karena di mata pemilih dari dua kubu ini kira-kira menunjukkan Prabowo dianggap lebih Jokowi dibandingkan Ganjar Pranowo. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa rangkaian peristiwa sebelumnya, yang mana tim Ganjar Mahfud, terutama dari partai PDIP, melakukan kritik cukup keras khususnya terhadap Jokowi. Bukan pada pemerintahnya, melainkan pada kebijakan personal dan keluarga yang mencawapreskan Gibran. Apalagi dikaitkan dengan keterlibatan iparnya Jokowi, Hakim Anwar Usman, dalam polemik di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, faktor penurunan juga karena pasangan Ganjar Mahfud dinilai gagal mendekati pemilih muda di Genset dan Alpha dibanding pasangan Prabowo Gibran. Dosen Komunikasi Politik UGM, elektabilitas Prabowo Gibran tinggi karena ditopang efek Jokowi. Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Desember 2023 unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini dinilai karena beberapa variabel. Selain karena keberhasilan dari pengerahan tim kampanye, juga terdorong oleh approval rate atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang juga tinggi. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran ditopang juga oleh tingkat kepuasan oleh pemerintahan Jokowi. Artinya Prabowo Gibran berhasil mengkampanyekan sebagai penerus Presiden Jokowi. Kata dosen Komunikasi Politik UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Berdasar hasil survei Litbang Kompas pada Desember 2023, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di angka 16,7%. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 15,3%. Elektabilitas Ganjar Mahfud dalam survei terbaru Litbang Kompas ini cenderung mengalami penurunan.
Menurut Nyarwi, penurunan elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 ini karena mesin kampanyenya berjalan kurang efektif untuk mempertahankan basis dukungan. Sebab approval rate Presiden Jokowi tinggi, tetapi pasangan ini justru menurun. Idealnya jika Ganjar Mahfud direpresentasikan sebagai bagian dari sama-sama penerus Jokowi, maka seharusnya basis dukungannya tetap bertahan bahkan diharapkan meningkat. Tetapi mengapa justru menurun? Hal ini dinilai karena di mata pemilih dari dua kubu ini kira-kira menunjukkan Prabowo dianggap lebih Jokowi dibandingkan Ganjar Pranowo. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa rangkaian peristiwa sebelumnya, yang mana tim Ganjar Mahfud, terutama dari partai PDIP melakukan kritik cukup keras khususnya terhadap Jokowi. Bukan pada pemerintahnya, melainkan pada kebijakan personal dan keluarga yang mencawapreskan Gibran. Apalagi dikaitkan dengan keterlibatan iparnya Jokowi, Hakim Anwar Usman, dalam polemik di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, faktor penurunan juga karena pasangan Ganjar Mahfud dinilai gagal mendekati pemilih muda di Genset dan Alpha dibanding pasangan Prabowo Gibran.